Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sri Eka Putri dengan saya sendiri. Yang kedua ada Afifa Aulia Karunisa, yang ketiga ada Saddam Hussein Caniago. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Mudarobah melalui video ini. Di sini kami ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian mudarobah yang akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua ada dasar hukum yang akan dijelaskan oleh Afifa Aulia. Yang ketiga ada rukun dan syarat mudarobah yang akan dijelaskan oleh Afifa Aulia. Yang keempat ada jenis jenis mudarobah yang akan dijelaskan oleh Saddam Hussein. Yang kelima ada aplikasi mudarobah dalam perbankan syariah yang akan dijelaskan oleh Saddam Hussein. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mudarobah. Kata mudarobah berasal dari kata darb yang artinya memukul atau berjalan. Maksud dari memukul atau berjalan itu adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Secara terminologi, pengertian mudarobah merujuk dari pengertian fatwa MUI yang artinya adalah akad kerjasama di antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama biasa disebut sohibul amal, malik atau bank yang bertindak sebagai penyedia modal, dan pihak kedua biasa disebut amil atau mudarib atau nasabah yang bertindak sebagai pengelola modal, dan keuntungannya itu dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian mudarobah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifa Aulia. B. Dasar hukum. Al-Quran memandang mudharabah sebagai salah satu bentuk transaksi yang penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dari ayat Al-Quran tersebut pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini. Kemudian, dasar hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa dari Shalih bin Suhaib dari ayahnya dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dasar hukum selanjutnya yaitu ijma. Di antara ijma dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Dan dasar hukum yang terakhir yaitu kias. Mudharabah dikiaskan al-musyaqqah, yaitu menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi golongan orang kaya dan miskin, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. C. Rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah yang pertama, penyedia dana atau sahibul mal. Yang kedua, pengelola dana atau mudharib. Adapun ketentuannya, yang pertama yaitu mudharib harus cakap hukum dan balik. Kemudian, mudharib akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim. Dan yang terakhir, mudharib pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasinya. Rukun yang ketiga yaitu modal. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia modal kepada mudharib. Adapun ketentuan modal, yang pertama, modal diserahkan dalam berbentuk uang atau aset lainnya yang jelas jumlah dan jenisnya.
Kemudian, modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun, padahal pengelola dana harus bekerja. Dan yang terakhir, modal harus diketahui jelas jumlahnya, jadi bisa dibedakan dari keuntungannya. Rukun yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Nisbah merupakan besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Rukun mudharabah yang terakhir adalah zigot atau ijab kabul. Zigot atau ijab kabul yaitu pernyataan serta ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang bisa dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau memakai cara-cara komunikasi modern lainnya. Adapun syarat-syarat mudharabah yaitu yang pertama, modal harus berupa satuan atau alat tukar uang. Kemudian, modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui. Selanjutnya, keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir, mudharabah harus bersifat tak terbatas atau mutlaqah. Artinya, pemilik modal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, mudharabah tidak harus disyaratkan bersifat mutlaqah. Setelah Afifah Aulia telah menjelaskan materinya, akan dilanjutkan oleh Saddam Hussein Caniago. Terima kasih kepada saudari. D. Jenis-jenis muharabah. Secara umum muharabah terbagi atas dua jenis, yaitu muharabah mutakallah atau secara mutlak. Maksudnya adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama salafus sahih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if al-masyita, lakukan sesukamu, dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan yang sangat besar. 2. Muharabah mutakayah atau muharabah terikat. Jenis ini adalah kebalikan dari muharabah mutakallah, yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. E. Aplikasi muharabah dalam perbankan syariah. Muharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Muharabah diterapkan pada 1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. 2. Deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya muharabah saja atau ijarah saja. 3. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 4. Investasi khusus, disebut juga muharabah mutakayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus sebagai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syihabul Mu'al. Salah satu produk yang menjadi unggulan perbankan syariah adalah pembiayaan muharabah. Ketentuan bagi hasil untuk akad dan jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1. Hasil investasi dibagi antara pengelolaan dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi dan modal masing-masing. Selanjutnya, hasil dari investasi telah dikurangi untuk pengelola dana atau sebagai mustarik sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dan saya mewakili teman-teman saya ingin meminta maaf jika video kami mempunyai banyak kesalahan. Dan saya tutup video ini dengan ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.